designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sekarang kita harus membicarakan kelangsungan bangsa ini. Oh ya benar tuh. Tapi gimana caranya, Bung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya telah mendengar di radio BBC dari Bandung bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dengan tanpa syarat. Artinya saat ini di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Apa itu kekosongan kekuasaan, Bung? Artinya Indonesia tidak ada lagi yang berkuasa. Jepang tidak lagi berkuasa di negara Indonesia. Jadi kita harus bagaimana? Bagaimana kalau saat ini kita ke rumahnya Bung Karno untuk mempercepat pembacaan teks proklamasi? Tapi PPK tidak boleh dilibatkan dalam proklamasi. Kenapa, Bung? Karena PPKI itu buatan Jepang. PPKI berasal dari Jepang. Jepang tidak boleh terlibat dan campur tangan dalam proklamasi ini. Ya betul itu. Jadi gimana? Kalau sekarang kita berangkat saja ke rumah Bung Karno. Ayo kita berangkat. Ayo, mari kita berangkat. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah ada Bung Karno? Ada keperluan apa ya? Kita ingin membicarakan hal penting. Oh, Kang Mas. Ada tamu. Masuk, silakan. Permisi. Ya. Ada perlu apa? Kalian para pemuda datang kemari. Tadi siang saya telah mendengar dari radio BBC London di kota Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dengan tanpa syarat. Tadi juga kita para kaum muda sudah mengadakan rapat untuk mempercepat proklamasi. Tidak bisa. Kita harus menunggu keputusan sidang PPKI tanggal 18 dulu. Kenapa kita harus mengandalkan Jepang? Negara kita ini masih terlalu dini untuk dimerdekakan. Kekuatan militer kita masih terlalu lemah. Bagaimana kalau nanti terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memerdekakan bangsa ini, semakin cepat juga kita melepaskan penderitaan bangsa kita, ya, Bung. Ya sudah. Nanti saya bicarakan dulu dengan para golongan tua. Baik, kami pamit pulang dulu, Bung. Baik, kita Bung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Tadi para pemuda datang ke rumah saya. Katanya mereka ingin Indonesia segera dimerdekakan. Kita jangan gegabah, kita harus memikirkan rencana yang lebih matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya benar, kalau misalkan kita tidak memikirkan dengan matang, gimana kita ke depannya? Baiklah, kita tunggu saja sidang PPKI nanti. Betul, karena pemikiran anak muda sangatlah masih pendek, tidak memikirkan masa depan yang akan datang. Baiklah, keputusan kemerdekaan akan kita tunggu di sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Saya setuju. Saya setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin.
Bagaimana ini? Golongan tua tidak ingin mempercepat kemerdekaan. Benar itu. Apakah ada yang punya saran? Bagaimana kalau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kita asingkan untuk menghindari pengaruh Jepang? Tunggu. Kita akan mengasingkan kemana? Bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari tanah Batavia, dibawa ke Purwakarta, tepatnya di Rengas Dengklok. Di sana ada markas peta yang dipimpin oleh Tutan Tusubeno. Bagaimana itu? Kapan itu akan dilakukan? Bagaimana kalau malam ini? Malam ini. Mari kita persiapan untuk malam ini. Yuk. Ya, ayo kita siapkan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada perlu apa ya, Nak? Waduh. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno Hatta berada sehari penuh di sana. Ada perlu apa kalian membawa kami kemari? Maaf Bung, kita lancang. Kita akan membahas ke depannya. Kita akan membahas teks proklamasi untuk dipercepat, Bung. Tapi kamu Karno akan membahas ini pada saat rapat PPKI tanggal 18 Agustus. Tapi kami tidak mau kalau proklamasi dibantu oleh Jepang. Negara kita ini masih terlalu dini. Kita masih harus membutuhkan bantuan dari negara Jepang. Tapi bagaimana jika itu cuma janji manis dari Jepang? Negara kita bertahun-tahun sampai beribu-ribu tahun dijajah, mati kelaparan. Sudah, kita akan membicarakan ini dengan kepala dingin. Mari. Bung, kami tahu perhitungan para golongan tua untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kesempatan hanya datang satu kali, Bung, untuk mempercepat teks proklamasi itu dibacakan. Bagaimana mungkin kalau kita bisa? Kita bisa, Bung. Kita perhitungkan semuanya. Bagaimana Jepang ataupun pihak yang tidak menginginkan itu proklamasi dibacakan. Kita bisa hindarkan itu, Bung. Bagaimana, Bung Karno? Ya sudahlah, saya setuju saja. Baik, kita percepat. Sekarang juga kita ke rumahnya Laksamana Maeda untuk membuat teks proklamasi. Bagaimana? Setuju. Ya, saya ikut. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Iya, ada apa ini? Apakah ada Laksamana Maeda? Bentar, saya panggilkan Bapak. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kita membutuhkan tempat untuk menyusun teks proklamasi. Baiklah kalau begitu, silahkan masuk. Terima kasih. Sebenarnya saya merasa senang atas kabar proklamasi ini. Jadi, apa yang kalian butuhkan saat ini? Apakah di sini ada kertas dan pena? Oh, bisa saya minta. Jadi naskah ini harus diatasnamakan oleh siapa? Bagaimana jika ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, seperti Deklarasi Amerika? Tidak, bangsa ini harus berbeda seperti negara lainnya.
Karena ini penderitaan rakyat Indonesia, bagaimana kalau kita atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Bagaimana untuk teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Hatta dan Bung Karno? Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah. Sayuti, tolong ketikkan. Apa di sini ada mesin ketik? Oh, ada di sebelah sana. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa berdiri di sini dan menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Selama 3,5 abad kita dijajah oleh bangsa asing, dan di hari yang berbahagia ini kami menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Maka dari itu, izinkan saya membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu
dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.